Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Dan apa kabar? Alhamdulillah kalau semuanya dalam kondisi yang baik. Kembali lagi di pembelajaran PAI bersama Pak Fahmi. Nah, kali ini kita masuk bab kelima. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran PAI, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 yaitu tentang sholat sunnah munfarid. Nah, untuk mengawali pembahasan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah munfarid. Apa yang disebut dengan sholat sunnah munfarid itu? Mari kita lihat. Sholat sunnah munfarid yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah. Kemudian, macam-macam sholat sunnah munfarid. Ada 4. Apa anak-anak semuanya? Yang pertama, baik, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah duha. Yang ketiga, sholat sunnah safar. Dan yang keempat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi, diingat-ingat ya anak-anak semuanya, bahwasannya sholat sunnah munfarid itu ada 4. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya, keutamaan sholat sunnah munfarid. Apa saja? Yang pertama, sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib. Kemudian, muslim atau seorang muslim yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, amalan yang paling disukai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi, yang penting istiqomah ya anak-anak semuanya. Jadi, meskipun amalan yang kita lakukan itu sedikit, tapi kalau terus-menerus, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita melakukan amalan yang besar tapi hanya sekali dalam seumur hidup. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang sholat sunnah rawatib. Nah, pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Jadi, inilah pengertian dari sholat sunnah rawatib. Kemudian, sholat tersebut dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sudah sholat fardu disebut rawatib ba'diyah. Jadi kalau kita misalnya sholat duhur ya, sholat duhur kemudian kok ternyata antara azan dan iqamahnya agak lama, maka kita sholat rawatib terlebih dahulu. Nah, kalau kita jalankan sebelum sholat duhur, maka disebut qobliyah. Kemudian setelah kita selesai sholat duhur ya, kemudian kita zikir dan berdoa. Setelah itu kita menjalankan ibadah sholat rawatib.
Nah, kita misalnya mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ini disebut rawatib ba'diyah. Nah, jadi karena sudah mengetahui ilmunya, mari kita jalankan ya anak-anak semuanya. Jadi, ketika sholat fardu atau sholat wajib, maka diusahakan menjalankan sholat sunnah juga, yaitu sholat sunnah rawatib, baik itu qobliyah maupun ba'diyah. Nah, sekian dan terima kasih anak-anakku yang solih dan solehah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Pak Fahmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.